Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Abtezi, NPM D1A017003, jurusan Kesejahteraan Sosial angkatan 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan. Judul buku yang saya resume yaitu Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan, yang merupakan karangan dari Swedi dengan penerbit PT Penerbit IPB Press, Kampus IPB Taman Kencana Bogor, tahun 2013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan. Yang pertama, penyusunan agenda, yang kedua, formulasi kebijakan, yang ketiga, adopsi kebijakan, yang keempat, implementasi kebijakan, dan yang terakhir itu ada penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantu. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini disebut sebagai model linear, model rasional, dan common sense. Biasanya, urutan model linear dalam pembuatan kebijakan adalah: yang pertama, mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. Yang kedua, merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, memberi bobot alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. Yang kelima, pelaksanaan kebijakan. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa: pertama, analisis kebijakan prospektif yang memproduksi dan mentransformasi informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan. Yang kedua, itu ada yang dinamakan dengan analisis kebijakan retrospektif yang memproduksi dan mentransformasi informasi sesudah kebijakan diambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan metode kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk dalam kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif. Kenapa demikian? Karena kuantitatif lebih terstruktur dan mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan pendekatan partisipatif. Apa sih itu pendekatan partisipatif? Pendekatan partisipatif ini bermulai lahir sebagai kritik terhadap metode-metode pendekatan konvensional. Dua di antara metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain yaitu penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains banyak mengandung kelemahan, antara lain: yang pertama, hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris, analitis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini yaitu masyarakat lokal. Yang kedua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Yang ketiga,
banyak terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Maka dengan itu, sebagai alternatif, dimunculkanlah pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge peneliti dan masyarakat setempat. Kemudian saya lanjut lagi, ada yang dinamakan dengan analisis multikriteria. Analisis multikriteria ini merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi. Pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak memudahkan dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan sehingga menjadi kompleks. Selanjutnya ada lagi itu yang dinamakan dengan analisis stakeholder. Apa itu sih analisis stakeholder? Baiklah, analisis stakeholder itu merupakan menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasyarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Analisis stakeholder ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. Yang kedua, memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Yang ketiga, memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan. Serta yang keempat, menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Mengenai partisipasi, yang pertama itu ada Participatory Rural Appraisal atau disingkat dengan PRA. PRA ini telah berkembang untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan. Sebagai suatu istilah memahami desa secara partisipatif atau PRA mencerminkan adanya perkembangan kelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan. Selanjutnya, analisis prospektif atau disingkat dengan AB. Analisis prospektif ini adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Tujuan dari analisis prospektif ini adalah yang pertama, untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang diikuti agar sistem mencapai tujuan. Selanjutnya yang ketiga, untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Analisis prospektif dapat digunakan untuk mempersiapkan tindakan strategis dan melihat apakah perubahan dibutuhkan di masa depan. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam analisis prospektif. Yang pertama, mengidentifikasikan faktor penentu di masa depan. Yang kedua, menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama. Yang ketiga, mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. Lanjut lagi, ada yang dinamakan dengan Analytical Hierarchy Process atau disingkat dengan AHP.
AHP ini merupakan salah satu model pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimalisasikan ke dalam satu sistematis. Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan pada 3 prinsip dasar. Yang pertama, penyusunan hierarki, yang kedua, penentuan prioritas, dan yang ketiga, konsistensi logika. AHP ini mempunyai beberapa manfaat. Manfaat AHP diantaranya yang pertama yaitu memadukan intuisi, pemikiran, perasaan, dan penginderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan. Yang kedua, memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor yang ada. Yang ketiga, memudahkan pengukuran dalam elemen. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memungkinkan perencanaan di masa depan. Selanjutnya, ada trade-off analysis atau disingkat dengan TOA. TOA ini merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Terdapat 2 langkah penting dalam analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria. Yang terakhir itu ada multidimensional scaling atau biasanya disingkat dengan MDS. Apa sih MDS? Metode MDS ini dapat memotret tingkah keberlanjutan pembangunan pada saat ini yang dilihat dari semua dimensi pembangunan berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hasil perhitungan atau analisis ataupun data sekunder yang tersedia. Maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. Skor ini menunjukkan nilai yang buruk di satu ujung dari nilai yang baik dan nilai yang lain, dan juga ada yang dinamakan dengan nilai yang buruk yang mencerminkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pengelolaan.